Ketemu lagi di kuliah sistem aplikasi bergerak. Di kesempatan kali ini, saya akan mendemokan em, yang minggu lalu saya jelaskan, yaitu view model ya. Dan kita akan hubungkan dengan live data yang juga sudah dijelaskan. Oke. Itu saja mungkin ya untuk pengantarnya. Langsung saja kita demo. Oke, ini saya sudah buat sebuah project em, di Android Studio. Saya namakan projectnya wordlist ya, daftar kata. Ini paketnya id.gusdia.wordlist. Bisa kita lihat ya, ini paketnya id.gusdia.wordlist. Konfigurasi proyeknya sama dengan konfigurasi sebelum-sebelumnya ya. Saya skip supaya mempercepat. Nah, di sini banyak yang harus ditambahkan ya. Yang pertama, kita cek di build.gradle untuk scope project gitu. Untuk scope project yang ini nih. Jadi ini ya, kita tambahkan ext. Jadi ext ini kita akan gunakan untuk menyimpan semacam konstanta atau referensi versi-versi library yang akan kita gunakan. Ini bisa kita gunakan untuk lebih mengorganisir dependensi atau library yang kita gunakan gitu. Jadi kalau ada perubahan itu nggak harus satu-satu gitu. Oke, yang pertama library yang akan kita gunakan itu adalah activity. Jadi nanti ya ini versinya saya sudah cek versi-versi terakhirnya. Mungkin pada saat dicoba ada versi terbaru lagi karena sangat cepat ya. Tapi saat ini untuk activity versionnya 122, kemudian app compat itu 120, kemudian constraint layout itu versi 2.0.2, kemudian untuk core testing ini 2.1.0, kemudian untuk coroutines itu 1.3.9, kemudian life cycle itu 2.3.1, material design sekarang 1.2.1, kemudian room 226, kemudian untuk testing JUnit 4.13.1, espresso kita nggak tahu juga, nggak dipakai semua kayaknya. Untuk tutorial ini nggak akan saya pakai semua, tapi nggak apa-apa, saya masukin aja dulu. Oke, kemudian kita masuk ke sini, build.gradle di level app aplikasi ya, modul di level modul gitu. Jadi kita akan mengubah beberapa hal. Yang pertama itu untuk plugin kita tambahkan ID-nya itu Kotlin KAPT. Ini untuk annotation processor ya, pemroses anotasi. Kemudian kita tambahkan seperti minggu lalu kita tambahkan view binding, minggu-minggu sebelumnya maksudnya.
build features Alfi binding true. Kemudian di bawah compile option ini kita tambahkan packaging option. Ini untuk tidak mengikut sertakan ini ya, library tertentu, library atomic gitu. Metanya saja sih, meta ini suka membuat bingung. Oke, kemudian nah ini kita ubah stdlib. Oke, kemudian core ktx ini. Nah, app compat tadi kan kita sudah ini ya, root. Nah, untuk memanggil ext yang ada di Gradle di scope project tadi gitu, kita bisa menggunakan variabel root project ya, $root project. Kalau di Gradle itu pakai $, variabelnya seperti PHP. Seperti ini. Root project ini nggak bisa pakai kutip 1, harus kutip 2 kalau kita pakai gabungan variabel dan ini ya, dan karakter atau string gitu. Ini untuk material juga sama, tadi itu root project tadi versi berapa ya? Oke, kayaknya udah 3.0 berarti. Kemudian constraint layout juga sama, kita ubah jadi kutip 2, root project dot constraint layout version tadi ya. Coba ini tadi berapa ya? Kemudian ini untuk teks kita misalkan ini hindari pakai plus, kalau bisa pakai yang ini ya, yang spesifik gitu versinya itu. Nah, ini espresso itu, terus kayaknya udah. Ini core ktx kayaknya harus juga kita buat ya. Oke, kemudian sekarang kita tambahkan library-library yang akan kita gunakan. Yang pertama itu adalah room. Room itu sudah pernah dibahas juga ya. Android X, .room, room ktx, kita pakai root project room version. Terus nah ini kapt nya untuk room tadi ya, annotation processor untuk room, karena kan kita tahu ada di pembahasan sebelumnya kalau room itu menggunakan anotasi-anotasi untuk penanda kelas, penanda atribut gitu ya. Compiler ini sama. Nah, inilah gunanya variabel ya. Jadi kalau salah satu berubah, jadi yang lain nggak usah copy paste lagi, semua ikut berubah.
room, karena ini versinya sama semua, pasti ngikutin gitu versinya tuh. Terus selanjutnya setelah room itu adalah life cycle. Life cycle ini yang berisi itu ya, view model gitu, life cycle aware component gitu. Android X, life cycle view model KTX Kotlin, good project. Oke, kemudian kita tambahkan juga live data yang ini apa namanya, yang support. Kemudian kita tambahkan yang ketiga itu adalah common, library common atau library umum yang sering dibutuhkan gitu ya. Nah, ini kita pakai Java 8 karena di sini juga kita pakai versi 1.8 gitu. Kemudian life cycle sudah, kemudian kita masukkan komponen Kotlin. Standar library-nya pakai yang JDK 7 aja. Nah, ini kalau ini disamakan dengan Kotlin version ini. Ini juga sudah ada sebenarnya, tapi yang lebih spesifik ke JDK 7 untuk kompatibilitas ya. Kemudian kita butuh API untuk coroutine. Terus coroutine itu ada dua, ada yang core, ada yang Android. Karena coroutine bukan cuma untuk Android ya, untuk JVM ya. Terakhir untuk UI, itu udah ya di atas. Sorry, ini untuk UI nih, material dan constraint layout. Oke, kita sinkronisasi dulu. Oke, ada bentar. No signal to build. Oke, kayaknya ada yang lupa. Ini nih. Kayaknya terus kita pakai tag eksperimentalnya itu di si Android extension. Ini nggak masalah. Oke, salah.
ini. Oke, kayaknya ini lupa sama dengan ya. Kemudian ini saya juga lupa tambahin version, room version. Oke, kita sing udah ya, mohon maaf kurang sama dengan ternyata. Oke, nah oh ini ada update kayaknya 13.2. Ini juga sama kayaknya espresso 330 ya. Kemudian constraint layout 204 lebih baru lagi ya, silakan dicek aja masing-masing ya versi-versi terbarunya. Jadi saya ulangi lagi, yang ini tadi nggak jadi dihapus ya Kotlin Android ya. Jadi yang kita butuhkan yang pertama di di build.gradle di scope project kita tambahkan ext ini untuk semacam konstanta gitu ya, untuk referensi versi-versi yang akan versi-versi library atau dependensi yang akan kita gunakan. Ya, di sini ada activity, app compat dan lain-lain. Kemudian untuk di build.gradle di level modul app, yang pertama kita tambahkan plugin untuk KAPT, Kotlin Annotation Processor ya. Kemudian yang kedua kita tambahkan ini packaging options. Ini untuk pada saat membuat APK atau AAB. Jadi si meta-inf atomic foo.kotlin module ini tidak akan diikutkan gitu. Kemudian yang ketiga, build fitur untuk view binding seperti minggu-minggu sebelumnya. Kemudian untuk di dependensi, versi-versinya kita ubah menjadi pemanggilan konstanta yang tadi kita sudah buat. Kemudian ini yang kita butuhkan itu selain yang tadi kan sudah ada stdlib, ktx, app compat ya. Kemudian material, constraint layout ya, kita tambahkan room. Ada 3 nih, implementation, annotation processor dan testnya. Kemudian untuk life cycle ada 3 juga, view model, live data dan common. Kemudian untuk coroutine ini ada tambahan stdlib untuk JDK7, kemudian kita juga tambahkan coroutine untuk core dan Android gitu. Ini sudah. Kemudian sekarang kita buat kita ubah-ubah ini activity-nya ya. Activity-nya yang pertama kita ini dulu deh, kita buat modelnya dulu, karena kan ini kita akan menggunakan MVVM ya, model view model. Jadi kita ubah dulu modelnya, kemudian nanti bikin view model, nanti baru ke view itu di activity. Oke, untuk membuat model kita buat kelas Kotlin baru ya. Ya seperti biasa, ini saya di sini klik kanan, kemudian new, kemudian Kotlin class atau file gitu ya. Kotlin class atau file. Sebentar, saya coba deh tampilkan. Ada ya. Oke, ini klik kanan, new Kotlin class atau file ya.
kemudian akan muncul sebuah uh, nah seperti ini, akan muncul sebuah dialog seperti dialog gitu ya, untuk nama kelasnya apa gitu. Kita buat namanya Word misalkan gitu ya. Kita buat nah ini ada nih ya, tadi saya kesini nih tapi jadinya gitu ya, aneh. Mohon maaf, saya belum menguasai OBS ya. Nah, ya balik lagi aja ke sini ya, ke apa namanya, kelas yang kita buat tadi. Kita buat, nah ini kita hapus kurung kurawalnya, kita ganti dengan kurung biasa. Kemudian kita tambahkan anotasi entity dari room ya, seperti di pembahasan room. Table name-nya misalkan kita buat words gitu ya, primary key. Kita buat satu ini aja lah, satu kolom aja ya. Jadi kita tabel itu hanya berisi satu apa namanya, kayak gini, berisi satu kolom, yaitu namanya word, itu untuk katanya apa gitu. Memang agak ini ya, ini untuk mencoba aja. Jadi kita punya satu kelas namanya word, dan dia punya atribut juga namanya word gitu. Oke, kemudian kita buat DAO-nya. Jadi seperti biasa kita tambahkan lagi ya, new lagi Kotlin class ya, Kotlin class auto file. Kita tambahkan word DAO. Sebenarnya kita mau menambahkan interface sih, tapi ya ya ini untuk DAO kan seperti yang kita sudah pernah lakukan sebelumnya. Ini untuk query-nya gitu ke database. Select, ini bintang from words tadi ya, order by word. Kita urutkan berdasarkan wordnya, berdasarkan katanya gitu. Terurut dengan alfabet. Nah, ini mengembalikan flow ya, flow-nya yang dari Kotlin coroutine flow. Nah, yang ini yang disorot. Oke. Flow, kemudian bukan word, tapi list of word. Oke, kemudian insert. Nah, ini karena kan kita cuma satu kolom dan dia juga menjadi primary key, harus unik ya. Kalau konflik artinya kalau sudah ada sebelumnya, kita buat dia ignore gitu ya. Jadi kita pakai suspend fun. Jadi fungsi ini dia bisa mensuspend karena kita menggunakan coroutine. Oke. Nah, kemudian ini untuk menghapus semua. Yang terakhir ya, nggak usah ada. Gitu. Suspend ini terkait dengan life cycle ya. Suspend life cycle.
Kemudian selanjutnya kita buat repositorinya. Jadi selain DAO juga ada repo ya, repository. Ini berupa kelas. Dia punya satu atribut yaitu DAO. Jadi sebenarnya repository ini di kasus nyatanya dia bisa menentukan, harus bisa menentukan, dia harus ngambil data dari mana gitu, apakah biasanya sih dari server atau dari lokal gitu ya, dari remote atau dari lokal gitu. Nah, misalkan kita buat tadi ya flow all words, semua kata. Jadi ini kurang sama dengan oke. Nah ini kita biasanya kita list dulu semua query yang mau kita panggil. Nah si room itu akan mengeksekusi semua query dalam thread yang terpisah. Kan namanya juga coroutine ya. Jadi setiap query itu dipanggil dalam satu rutin yang berbeda gitu, yang bisa jadi bisa paralel gitu ya. Nah, nanti si flow ini dia sudah punya observer. Jadi dia akan nanti observer dari flow itu flow itu akan memberitahu observernya gitu ya. Observer dari flow itu akan tahu kalau ada perubahan data gitu. Oke, nah kita buat nah di sini juga sama, sebenarnya kita bisa menentukan nih apakah kita insert ke lokal aja. Kalau di sini kan cuman lokal ya, saya hanya akan mencontohkan lokal aja, tapi kita juga bisa menyimpan data ke server juga di sini. Jadi di repository itu satu fungsi, satu kelas itu untuk beberapa ini data ya. Nah ini kita buat worker thread, jadi supaya dia ya tidak di thread utama ya, dia bikin thread worker sendiri, nanti akan diatur oleh coroutine, Android coroutine, Kotlin coroutine Android. Nah kemudian ini biasanya pakai suppress, tapi kayaknya nggak error deh ya, pakai ini aja ya. Sebenarnya ini penggunaan suppress ini tidak disarankan. Jadi suppress ini untuk memberitahu pada compiler kalau kita tahu ini bakal error. Nah ini bakal error redundant suspend modifier. Jadi suspend itu ya artinya ya tadi kan dia terkait life cycle, dia jadi tidak akan dieksekusi di thread utama juga gitu. Jadi dia tidak akan tidak akan mengganggu thread utama gitu. Kemudian kita buat apalagi ini di tampilan utamanya itu kan ada, nanti kita akan munculkan daftar kata yang sudah
kita inputkan ya. Jadi kita harus buat adapternya. Word list adapter misalkan. Oh ya, kita buat dulu ininya apa namanya, layoutnya untuk item. Jadi kita klik kanan, new layout resource file ya. Nah, nanti akan muncul sebuah jendela ya seperti ini kira-kira ya jendelanya. Untuk layout resource file ini kita namakan item underscore word aja. Jadi karena kita menggunakan view binding, jadi formatnya seperti itu ya, item underscore apa, activity underscore apa, fragment underscore namanya gitu, apa tuh maksudnya. Oke, nah ini sudah seperti ini. Kemudian di dalamnya itu ya ini kita ubah aja menjadi linear layout ya, supaya supaya lebih enak, gampang gitu. Width-nya match parent, height-nya wrap content, orientasinya vertikal, sebenarnya tidak penting orientasinya karena ini cuma ada satu ini ya, apa namanya, satu elemen gitu. Ini gini aja. Kemudian kita kasih ID text view aja. Kemudian udah kayaknya gitu aja ya. Yang penting bisa nampil. Kemudian kita balik lagi ke adapter tadi ya. Adapter yang kita akan gunakan untuk ini apa namanya, menampilkan daftar kata yang sudah kita inputkan. Gitu. Nah, ini extendnya list adapter yang ada di sini ya, Android X recycle view widget list adapter. Jadi kalau sebelumnya mungkin base adapter ya, atau simple adapter. Kita harus buat dulu view holder. Di sini aja, class word view holder, item binding, item word binding ya, udah tahu, udah di-generate. Nah, ini extend view holder dari recycle view, item root binding root. Oke, segitu dulu aja kita. Soalnya butuh buat di sini word view holder, langsung otomatis ada kelas utamanya ya. Terus ini kayaknya harus override ya, implement member. Oke. Nah, on create view holder, di on create view holder ini sama seperti di pertemuan sebelumnya. Item word bindingnya kita inflate dari parent konteks ya, kita dapatkan konteksnya dari parent. Kemudian ini yang pakai 3 parameter ya. Nah, kemudian kita return object word view holder dengan menggunakan konstruktor satu parameternya ya. Yang ini otomatis ada satu konstruktor. Kemudian untuk on bind view holdernya ini digunakan untuk mengikat view holder ke data gitu. Item. Ini karena dia pakai list adapter,
dia tuh udah tahu kalau list adapter itu kenapa kita pakai list adapter. Karena kita cuman pakai satu ini ya, apa namanya, satu eh, objek gitu yang sederhana gitu, satu objek dengan satu atribut gitu. Oh, ini kayaknya harus buat dulu di sini fungsi bind. Text view tadi ya. Nah, jadi kalau list adapter itu atributnya satu string gitu ya. Itu untuk string aja, list of string gitu. Jadi kalau kalau yang lain juga sebenarnya bisa, cuman jadinya nanti pakai to stringnya gitu. Terus kita tadi di ini ya, kita bind ke current.word gitu. Si ininya wordnya ini masih error karena oh iya, dia harus punya ini ya, komparator. Komparator ini adalah kelas untuk dari div utility, kelas untuk mengkomparasikan dua objek yang berbeda dengan dua objek dari satu kelas yang sama, tapi dia apakah dia beda atau sama gitu ya. Nah, ada dua yang harus kita kita override, are items the same sama are contents the same. Kalau item the same ya kita bandingkan aja ininya, ini kalau 3 sama dengan, ini mirip dengan di JavaScript, ya tipenya dibandingkan, benar-benar dibandingkan. Jadi bisa saja kan kalau di sini juga ada inheritance gitu. Kalau sama dengan 3 itu harus benar-benar sama persis gitu. Nah, kalau konten ya kita bandingkan kontennya. Kalau ini 2 aja. Nah, seperti ini. Nah, kemudian di sini kita jadikan parameter kita passing. Nah, sudah tidak error ya. Jadi untuk adapternya ada view holder ya. View holder itu jadi satu inner class. Ini untuk megang referensi, sebenarnya untuk megang referensi ke elemen atau komponen UI, untuk ngikat data ke sana gitu ya. Di sini contohnya bind. Kemudian ada on create view holder. Jadi si view holdernya di create-nya menggunakan view binding. Kemudian on bind view holder, dia di bind gimana ngebindnya gitu, ngikatnya view holdernya dari data yang dimasukkan itu harus di passing kemana gitu. Kemudian ini ya, harus ada words comparator. Words comparator ini untuk membandingkan dua objeknya sama atau enggak, atau kontennya sama atau enggak. Oke, kemudian sudah ini kita buat dulu mungkin activity kedua. Activity kedua ini untuk membuat kata baru ya. Kata baru, jadi kita buat klik kanan new, pilih yang activity di sini ya. Kemudian pilih yang empty activity aja.
Nah, ini namanya new word activity aja. Kemudian finish. Ini saya masih numpukin semua di paket utama ya, tapi mungkin nanti bisa dipisah-pisah. Contohnya ini activity dengan activity, kemudian ini word itu adalah model, DAO dengan DAO, adapter dengan adapter, atau bisa juga dipisah per ininya apa namanya, ini repository dengan repository lagi. Kalau adapter sebenarnya bisa dipisah juga dengan misalkan setiap activity punya satu paket sendiri gitu ya, macam-macam lah intinya. Lebih baik dipisahkan nanti paket-paketnya gitu. Kalau saya masih ini sendiri. Oke, nah kemudian kita belum mengubah ini ya tadi ya. Nah ini tampilan main activity ya, tampilan untuk main activity kita apa namanya ubah sekarang. Kita ubah ini tetap pakai constraint layout aja. Ini hapus, kita tambahkan recycle view, Android X recycle view, ID-nya recycle view aja. Ini kita kasih 0 aja karena nanti kita pakai constraint. Nah ini kita bisa langsung ini ya, kita apa namanya masukkan si list itemnya pakai apa, kemudian padding, kita kasih padding. Nah baru ininya ini di stretch aja to top of parent, bottom to bottom of parent, start to start of parent, dan end. Oke gini, jadi untuk left dan right disarankan menggunakan start dan end karena kita nggak tahu ini kalau misalkan nanti pakai yang RTL misal di Arab gitu ya, atau di mana lagi ya, yang right to left gitu. Jadi kalau kita kan left to right ya, kiri ke kanan cara bacanya, tapi kalau yang right to left gitu itu bisa terbalik nanti. Kemudian kita tambahkan floating button aja dari material ya, tadi Google Android material floating action button, ini ID fob aja, bottom parent and, jadi dia ada di pojok kanan bawah ya. Kemudian kalau ini untuk height dan width-nya pakai wrap content aja, kita kasih margin 16 misalkan. Kemudian description-nya AdWord, ini lebih baik pakai ini ya, string. Nah ini bisa kayak gini. Oke. Kemudian kita buat di drawable ya, di drawable. Oh ya ini tadi kelihatan nggak ya, saya ekstrak string. Itu fitur dari Android Studio, jadi otomatis akan ada di values string ini AdWord gitu ya. Nah kemudian tadi di drawable kita buat kita klik kanan, kemudian new vector asset ya, new, kemudian di
agak ke tengah itu ada vektor aset. Nah, vektor aset itu kita bisa bikin icon yang sudah disediakan sebenarnya sama Android. Ini coba saya tampilkan lagi. Ini mumpung sedang, nah muncul. Terus kita cari add. Nah ini aja ya. Yang ini aja, jangan yang circle, nanti juga ada circle ya. Kalau floating action button itu. Oke, nah ini sudah, kemudian next dan finish aja. Nah kemudian kita tambahkan src. Nah, sudah. IC baseline yang tadi ya, tadi ini. IC baseline add 24. Oke, ini sudah. Kemudian sekarang ke activity yang baru tadi, yang activity new word ya, activity new word XML. Nah kalau ini kita pakai linear layout aja supaya gampang, supaya cepat. Ini orientationnya vertikal dari atas ke bawah. Kita tambahkan edit text, width-nya match parent, height-nya wrap, kemudian hint-nya word ya, apa namanya. Nah ini untuk string kita bisa highlight di sini, kemudian nanti ada muncul extract string resource, itu diklik. Nah itu resource name-nya bisa langsung apa gitu ya, kemudian oke, itu bisa langsung dibuatkan. Ini udah enak menggunakan Android Studio ya. Kemudian input type-nya text autocomplete aja. ID-nya belum, edit word. Kayaknya udah. Ini ada apa yang kurang ya? Autofill hints ya, samain aja. Oke, kemudian kita buat button di bawahnya. Button ini sih samain aja wrap. Jadi width-nya match parent, tapi height-nya wrap content. Kemudian ID-nya button save dan text-nya adalah save. Ekstrak lagi, save. Oke, kita lihat di desain ya, boleh lah ya. Oke, kemudian sekarang kita ini dulu, buat dulu kelas database-nya ya, yang kelas database, klik kanan, new Kotlin class atau file. Kita buat kelas abstrak sebenarnya. Oke, kita ini aja. Jadi kita buat kelas abstrak database. Kita buat menggunakan apa namanya, anotasi database, entities. Entitiesnya word, di word class ini. Kemudian versinya 1, export semuanya false aja. Ini kayaknya bisa gini aja lebih baik, pakai kurung siku ya. Jadi ini entitiesnya apa aja. Kita cuma punya satu entity ya, word.
Oke, kemudian ini si word room database ini harus extend ke room database. Ya, kemudian kita buat fungsi abstrak untuk mengambil DAO. Oke, kemudian kita buat callback untuk ngisi ininya, apa namanya, data defaultnya. Private class word database callback. Private file. Jadi dia butuh scope untuk coroutine ya. Oke, ini extend ke callback dari kelas room database ya. Ini inner class juga. Override on create. Nah, oke, nah di sini kita populate database-nya atau kita hapus semua dulu. Kalau ada, sebenarnya pasti nggak akan ada sih. Kita tambahkan beberapa kata, misalkan hello world. Kemudian kita tambahkan lagi world. Udah aja, dua aja lah, hello world. Kemudian kita tambahkan companion untuk companion object untuk instannya. Di sini ada kita tambahkan variabel instan untuk memegang referensi ininya, apa namanya, instannya ya, dari word room database. Jadi ini singleton. Dalam satu singleton itu, dalam satu siklus itu hanya ada satu objek gitu, dipastikan seperti itu. Nah, kemudian kita tambahkan metode atau fungsi get database. Di sini ada dua variabel atau dua parameter, parameter konteks dan coroutine scope. Oke, ini extend return word room database ya. Ya, ini intinya sih untuk instansiasi dari si room database ini. Nah, ini cek dulu kalau dia tidak null. Kalau dia null, dia akan membuat insan baru. Room database builder. Berdasarkan room database, ini nama databasenya, misalkan nama filenya nanti ya room database pakai underscore. Kemudian kita tambahkan callbacknya tadi, word database callback, scope. Tadi kan butuh scope, kemudian di build instan. Oke, nah ini yang terakhir itu return ya, dia nge-return instance. Jadi si instansnya juga di instan yang huruf besar ini diisi dengan satu instan baru gitu. Kalau null, kalau dia tidak null sih ya nggak usah gitu.
Oke, kemudian nah tadi si populate database-nya masih abu-abu nih, masih belum di uh, eksekusi gitu ya. Jadi di bawah on create itu kita tambahkan ini instance let. Nah, ini pakai tanda tanya karena instannya bisa saja null kan. Kalau dia tidak null, kita launch populate database. Oke, ya sudah selesai sepertinya ya untuk wardroom database-nya. Kemudian kita buat kelas application. Jadi klik kanan di paket, kemudian new Kotlin class atau file lagi. Kita buat word application, kelas aplikasi atau kelas application ya. Jadi kelas application ini biasanya digunakan untuk ya konfigurasi aplikasi dari Android ini yang kita bangun ini gitu. Nah, ini words kita harus extend class application. Kemudian di sini kita buat beberapa variabel. Yang pertama variabel scope. Langsung aja dari coroutine scope supervisor job. Nah, seperti ini. Kemudian untuk kelas database-nya jadi kalau lazy itu kalau dibutuhkan aja baru di ini ya, baru dia diciptakan gitu. Jadi selama dia nggak dipanggil sih nggak akan. Nah, seperti ini. Kemudian repository juga sama. Kalau ada banyak repositorinya ya harus di ini satu-satu ya. Oke, harus di list satu-satu. Oke, kemudian ini sudah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kita sudah punya 8 kelas ya. Kemudian kita buat view modelnya sekarang. Word view model. Nah, untuk view model ini yang pertama untuk kelas view modelnya kita tambahkan parameter atau atribut dari kelasnya ya. Atribut dari kelasnya itu adalah repository yang digunakan. Dia harus extend view model ya dari Android X Lifecycle yang tadi kita import dependensinya. Kemudian nah ini tadi sama words, jadi ambil all words-nya. Nah di sini diubah menjadi live data. Di sini diubah menjadi live data. S live data. Oke. Jadi bukan to live data ya, tapi S live data. Kemudian juga tadi di repository itu ada insert ya. Word. Oke, ini untuk insert launch. Nah, kenapa harus repot-repot dipisahkan ya? Di sini yang saya jelaskan misalnya tanggung jawab ya, tadi yang di repository itu tidak sama sekali berhubungan dengan UI gitu. Di sini pun sebenarnya sama sih, baru sampai ke live data gitu. Kalau di repository tadi kan sampai flow, bikin fungsi. Di sini sudah ada launch coroutine scope-nya. Dia menjalankan si coroutine scope. Jadi itulah yang disebut dengan pemisahan tanggung jawab. Nah, kemudian kita buat kita juga bisa membuat ini sih view model factory ya. Kita buat view model factory ini untuk
apa ya disebutnya tuh, membuat gitu. Factory itu kan pabrik ya, jadi dia untuk membuat si view modelnya gitu. Jadi supaya pembuatannya itu teratur, kurang lebih seperti itu sih. Factory itu untuk instansiasinya gitu ya, karena si view model ini kan tidak dikelola oleh Android ya gitu, maksudnya tidak seperti activity. Berarti kita harus menjamin ketersediaannya gitu. Oke, di sini create-nya ya, Word view model. Ini nge-returnnya T, jadi harus ya. Nah ini kayak gini nih, suppress. Uncheck case, harusnya ya tahu uncheck. Ya udahlah. Kayaknya harus pakai ini juga, apa namanya, exception. Oh ini kayak harus dicek dulu kayaknya ini karena casting. If model class di model class ini, yang disebut model class itu adalah view model ya. Nah kalau illegal sebenarnya ini tuh ya. Jadi cek dulu kalau yang dilemparkan itu memang betul apa namanya kelas view model yang kita inginkan di casting. Kalau enggak ya udah kita lempar exception gitu. Oke, ini udah. Kita balik lagi tadi ke activity ya, ke main activity. Jadi di main activity itu kita bind dulu activity main binding ya di sini. Inflat. Oke. Kemudian set content view-nya diubah menjadi root dari binding. Kemudian kita jadi kalau menggunakan itu kita bermain dengan activity result ya. Jadi kita menggunakan view model kita buat dulu request kodenya untuk apa namanya, kemudian kita buat untuk new word ya, new word activity on activity result if request kode. Nah kalau on activity result itu bisa beberapa kan ininya requestnya. Jadi kita harus cek dulu ini untuk request yang mana gitu. Kalau requestnya cocok, makanya ada ID. Kalau requestnya cocok ya tapi kita cek lagi. Kalau oke, baru kita bisa proses.
data ya, data itu dari parameter ini ya. Kemudian ini get string extra. Kayaknya kita harus buat dulu di new word-nya ya. Kita ke new word activity dulu. Di sini juga sama. Activity new word binding. Oke, kemudian di sini binding activity new word binding di inflate, kemudian content view-nya di set binding.root. Kemudian di sini sih cuman button save aja ya. Klik listener. Oke, kita ambil teks dari ini. Kenapa error? Belum diimport ternyata. Nah, jadi kalau kita pakai activity for result, kita bisa set result aktif. Ini kalau kosong berarti artinya di cancel gitu ya. Kemudian kalau tidak kosong berarti kita kirim ininya, katanya. Jadi si activity ini cuman bertindak sebagai sebuah dialog gitu ya, ngambil kata dikirim lagi gitu. ToString, nggak pakai ToString karena ini adalah karakter sequence. Reply intent put extra. Oke, nah inilah kita buat. Jadi kalau mau buat konstanta di Kotlin, kita harus buat companion object. Ini aja deh, copy paket nama paketnya, kemudian kita tambahkan reply gitu. Karena activity result itu kan sebenarnya bisa dipanggil oleh aplikasi lain. Jadi identitas itu penting juga. Kita masukkan word di sana, set result. Oke. Kemudian ini reply intent sudah. Ini kemudian finish. Jadi dia setelah di save ya finish sudah. Nah, balik lagi ke main activity tadi. Nah, di main activity kita ambil datanya ya dengan get string extra. Tadi kita ambil new word extra reply tadi. Sorry, ini let. Jadi ini untuk menjaga null ya. Ini disarankan untuk diganti variabelnya. Jangan pakai it. Terutama kalau sudah banyak levelnya ya. Oke, nah kita buat variabel baru, variabel word baru. Kemudian kita buat si view modelnya ya. View modelnya kita buat menggunakan factory tadi. Private file word view model. Word view model by view models. Nah, ini view models itu adalah
kita bisa ini ya, apa namanya, word view model by view models. Kita coba dulu view model factory. Oke, kita ambil repositorinya. Ntar ini harusnya ada fungsi view models di Android Activity ya. Ini pakai jadi si view models itu adalah ini ya, fungsi ya. Jadi kalau Kotlin pastor view models, private word view model, word view model by view model. Itu kita sebenarnya memanggil fungsi yang ada di kelas activity. Kelas activity. Nah, nama fungsinya ya view models. Gitu. Activity-nya tadi udah di ini belum ya? Saya lupa nih. Jangan-jangan belum diimport si ini. Oh iya, kayaknya belum deh. Kurang nih. Sinkronisasi lagi. Oke, sudah. Nah, sekarang ada import. Iya, ternyata mohon maaf activity-nya belum diimport tadi. Jadi ya salah satunya activity itu untuk ini. Jadi di sana ada metode untuk membuat view model menggunakan factory gitu ya. Seperti ini. Ini kalau di override gitu ya. Kira-kira seperti ini kalau kurung kurawal gitu, semacam override lah gitu. Kemudian kita buat di sini, kita tempel adapternya, word list adapter tadi ya, recycle view adapter, kemudian recycle view itu butuh layout manager juga, linear layout manager aja, konteksnya this. Nah, kemudian kita observe nih, kita suruh si view model mengobservasi ini ya, all words-nya, semua kata words. Nah, kita pakai submit list. Jadi kalau ada perubahan dia disubmit ke adapter gitu. Kemudian untuk satu lagi untuk floating action button itu kita buat ini ya, memanggil si activity for result yang tadi ya. Ini disk-nya mungkin harus dispesifikan karena ini ada di dalam
kelas new word activity Java. Oke. Start activity for result. Oke, kodenya apa? Ini kayaknya deprecated ya. Harusnya apa sekarang? Pakai option ya. Kita sementara skip dulu aja. Gak apa-apa, ini deprecated ya kalau ada di strip ini. Artinya kalau deprecated itu adalah dia tidak akan lama lagi itu akan dihapus gitu ya. Tapi saya belum pelajari ini yang terbaru, kayaknya harus menambahkan bundle option ya. Saya belum pelajari, nanti saya pelajari dulu. Oke, nah kita kembali ke on activity result. Jadi kalau dia dapat ya, jadi kita insert ke view model, melalui view model ya, kita insert ke database. Kalau empty, kosong, kita tampilkan. Nah, di sini kan untuk semua pokoknya yang berhubungan dengan UI di sini aja. Misal word is empty apa. Oke, kayaknya udah. Kita coba run ya. Saya sudah menyiapkan sebuah emulator dari JDMotion. Sebentar, saya coba tampilkan. Nah, oke, kita run. Ya, bisa dilihat di background sedang proses building. Mudah-mudahan langsung jalan. Ya, biasa ya, kalau walaupun saya udah nyoba ini, sebenarnya saya udah nyoba tapi tetap aja ada yang suka, ada yang kurang kayak tadi gitu ya, si activity ketinggalan lah gitu. Oke, operation sukses, tinggal nunggu. Error nih, tuh kan error. Sorry, ada yang ketinggalan. Ini di manifest kita harus tambahkan name. Sorry, nggak kelihatan ya. Nah, ini. Jadi di manifest, di application, kita harus tambahkan atribut Android.2 name. Kita tambahkan word application. Dot ini artinya di ini ya, paket yang sama dengan di sini gitu. Dia langsung. Oke, kita run lagi. Coba ya. Nah, muncul. Yap, ada hello dan ada world gitu. Ada dua. Kita kemudian tambahkan, coba. Kalau kita klik save gimana? Nah, word is empty gitu, nggak masuk ya. Kalau tambahin lagi tes. Nah, dia muncul di tengah nih. Karena ini diurutkan berdasarkan objek ya, si word ini kan pasti di akhir nih. Kalau kita tambahkan Zoro misalkan, nah baru Zoro ada di paling akhir. Ya, itu saja mungkin ya untuk minggu ini. Kalau untuk materi hari minggu ini ada materi, dibaca aja dulu mengenai Google API. Minggu depan insya Allah saya akan membuat video menggabungkan Google Maps mungkinnya dengan view model ini dengan data binding juga gitu. Ya, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.